Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anton, NIM 860035169. Untuk video kali ini saya akan melakukan proses praktikum IPA tentang percobaan muatan listrik. Saya dari Prodi PGSD UT Bandung. Untuk pembimbing praktikum Ibu Astrid Alif Kalaila MSc. Tujuan praktikum percobaan muatan listrik. Yang pertama, menunjukkan adanya muatan listrik pada suatu benda akibat yang timbul dari sifat muatan. Yang kedua, memperlihatkan adanya gaya elektrostatistika dua buah benda bermuatan. Peralatan yang diperlukan untuk praktikum percobaan muatan listrik. Yang pertama ada dua buah bola pingpong. Yang kedua ada benang jahit secukupnya. Yang ketiga ada lembaran wol dan nilon. Yang keempat ada plastik. Yang kelima ada isolasi. Yang keenam ada sisir plastik. Yang ketujuh ada potongan kertas kecil-kecil. Untuk percobaan pertama, plastik digosok ke baju, didekatkan bola pingpong, tarik menarik antara bola pingpong. Ada gaya tarik menarik antara plastik yang sudah digosokkan dengan bola pingpong. Untuk tahap kedua, yaitu menggosokkan sisir plastik ke rambut yang tebal. Selanjutnya kita akan menempelkan tadi sisir plastik yang sudah digosokkan ke rambut, kita tempelkan ke kertas yang sudah dipotong-potong. Apakah menempel kertas tersebut? Ada sedikit kertas yang menempel setelah sisir tersebut digosokkan. Selanjutnya bola pingpong digosokkan dengan plastik ya, antara bola pingpong satu dan yang kedua. Oke, sekarang kita lihat. Jadi dua bola pingpong tersebut adanya tolak menolak. Oke, selanjutnya plastik dan bola pingpong, dan yang satu lagi benang wol dan kain wol dengan bola pingpong. Kita coba, kita gosokkan bola. Nanti akan adanya terjadi tarik menarik antara bola pingpong yang digosok menggunakan plastik dan bola pingpong yang digosok menggunakan kain wol atau benang wol. Selanjutnya kita akan melakukan yang kelima, yaitu menggosokkan bola pingpong menggunakan plastik dan menggunakan bola pingpong kedua menggunakan nilon. Oke, kita mulai menggosokkan bola pingpong yang pertama menggunakan plastik, bola pingpong yang kedua menggunakan nilon. Respon terhadap bola pingpong dengan plastik dan yang kedua dengan nilon akan adanya tarik menarik. Selanjutnya kita melakukan yang keenam, yaitu menggosokkan bola pingpong yang pertama menggunakan wol dan bola pingpong kedua menggunakan wol. Maka hasilnya adanya tolak menolak ya. Kita gosokkan, adanya tolak menolak antara dua bola pingpong tersebut. Oke, selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang ketujuh, yaitu nilon. Untuk bola pingpong pertama menggunakan nilon, untuk bola pingpong kedua menggunakan nilon. Kita gosokkan bola pingpongnya. Akan terjadinya tolak menolak antara bola pingpong yang pertama dan bola pingpong kedua. Ini sama menggunakan nilon juga.
untuk percobaan yang kedua, yaitu percobaan arus dan tegangan listrik. Tujuannya menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik, menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu ruangan. Nah, sekarang peralatan yang diperlukan di sini ada baterai 3 ya, ada kabel ya, ada lampu 3 macam. Selanjutnya ada kardus. Nah, di sini juga ada beberapa peralatan untuk praktek. Ada pertama ada kawat besi. Selanjutnya ada sendok, ada karet penghapus, ada mata pensil untuk mata pensil, ada kertas. Ini kertas, ada plastik, ada air keran, ada juga garam ya. Oke. Sekarang kita akan melakukan praktek. Kita akan melakukan percobaan yang pertama, yaitu dengan menggunakan satu baterai ya. Kita akan cek apakah lampu tersebut pada nyala. Yang kedua yang menyala hanya satu lampu aja dari sebelah kiri, bagian tengah tidak menyala, bagian ketiga tidak menyala. Oke, selanjutnya yang kedua, kita akan melakukan uji percobaan kedua menggunakan 2 baterai ya. Ini 2 baterai. Kita cek dari bola pertama, kedua, dan ketiga apakah nyala semua, apakah salah satunya. Oke, kita cek ya. Ternyata lampunya nyala semua dari lampu pertama, kedua, dan ketiga. Oke, selanjutnya kita akan melakukan percobaan dengan 3 buah baterai. Yang ketiga kita akan melakukan percobaan dengan 3 buah baterai. Kita akan cek apakah lampunya nyala. Oke ya, lampu dari ketiga tersebut nyala semua ya, lebih cerah dibandingkan yang pertama. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan keempat ya, menggunakan kawat ya. Kita akan cek apakah bisa nyala. Ternyata nyala. Untuk percobaan keempat menggunakan kawat, lampu ketiga tersebut nyala ya. Selanjutnya kita akan menggunakan sendok ya. Percobaan kelima kita akan menggunakan sendok. Percobaan ke-5 menggunakan sendok. Ini 3 baterainya nyala, 3 lampunya nyala semua. Oke. Selanjutnya percobaan ke-6 menggunakan karet penghapus. Apakah nyala? Nah, ini penghapus ya. Kita akan cek ya apakah nyala lampunya. Ternyata lampunya tidak menyala menggunakan media karet penghapus. Selanjutnya menggunakan mata pensil. Ya. Nyala ya, menggunakan mata pensil nyala. Ya, ini percobaan
7. Selanjutnya menggunakan percobaan ke 8 menggunakan kertas. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang ke 8 ya. Menggunakan medianya kertas. Nah, kita sambungkan apakah nyala. Tidak nyala ya, menggunakan media kertas, lampu ketiga tersebut tidak nyala. Selanjutnya kita menggunakan plastik. Menggunakan plastik, medianya apakah lampu tersebut nyala? Ternyata tidak nyala lampu ketiga tersebut ya. Dari percobaan yang ke-9 ya, objeknya plastik, lampu yang ketiga tidak nyala. Tidak. Oke, sekarang menggunakan medianya air. Ini percobaan yang ke-10 ya. Ini hanya air saja. Oke, kita cek apakah lampu tersebut nyala atau tidak. Lampunya tidak nyala untuk medianya air ya. Lampu tersebut tidak nyala. Oke, selanjutnya kita sudah. Oke, sekarang percobaan yang ke-11 menggunakan air garam ya. Ini udah air garam ya. Apakah sudah bisa nyala atau tidak ya? 1 2 3 kita cek. Sama ya. Untuk air garam dan ini sudah disatukan, lampu tersebut tidak nyala. Oke, sekarang akan melakukan percobaan yang ke-12 yaitu 3 baterai ini digabungkan kabelnya ya. Nah, kita tes bagian atas bagian positif baterai, kita cek apakah lampu tersebut nyala. Ternyata tidak nyala. Jadi kalaupun digabungkan kabelnya antara kabel negatif dan positif digabungkan dengan ditempelkannya baterai positif tersebut ke kabel yang tadi, ternyata tidak nyala. Oke. Untuk kesimpulan percobaan muatan listrik, melalui percobaan muatan listrik kita dapat simpulkan bahwa yang pertama, benda dapat bermuatan listrik jika digosok atau mengalami perpindahan elektron. Contohnya bola pingpong dengan kain wol ya, menjadi muatan negatif. Selanjutnya yang kedua, muatan sejenis saling tolak menolak, sedangkan muatan tidak sejenis saling tarik menarik. Hal ini terlihat ketika bola pingpong yang sama-sama digosok saling menjauh, sedangkan bola pingpong yang bermuatan dapat menarik potongan. Selanjutnya yang ketiga, muatan listrik dapat berpindah ke benda lain melalui induksi atau sentuhan, sehingga benda awalnya bisa netral, yang awalnya netral bisa ikut bermuatan. Yang keempat, percobaan membuktikan bahwa gaya listrik terjadi tanpa kontrak langsung, cukup dengan jarak tertentu. Kesimpulan umum, muatan listrik timbul karena perpindahan elektron. Interaksi antar muatan ditentukan oleh jenis muatan. Sejenisnya tolak menolak dan tidak sejenis tarik menarik. Kesimpulan percobaan arus dan tegangan listrik. Berdasarkan percobaan, hubungan antara arus dengan tegangan dapat disimpulkan bahwa arus listrik mengalir karena adanya beda potensial tegangan antara dua titik. Semakin besar tegangan, semakin besar arus yang mengalir.
Hasil pengukuran menunjukkan bahwa arus berbanding lurus dengan tegangan selama hambatan tetap. Jika hambatan dalam rangkaian meningkat, maka arus akan menurun meskipun tegangannya sama. Kesimpulan umum, arus dan tegangan memiliki hubungan yang linier. Untuk material mengikuti hukum kenaikan tegangan akan meningkat arus secara proporsional. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.